bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kita tetap selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi kita tahu sendiri, di tahun ini kita sedang berada di pertengahan pandemi COVID-19 atau virus corona. Semoga kita tetap selalu dilindungi dan juga tetap sehat. Walaupun kita sedang berada di rumah, tetapi kita sebagai pelajar harus tetap semangat untuk belajar. Maka dari itu, di sini Ibu akan membuat pembelajaran secara daring untuk membimbing kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sudah siap untuk belajar? Pastinya harus tetap siap dan tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kita mengawali proses kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Ini dia. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menanyakan dulu nih kepada kalian, apakah kalian pernah melihat seseorang atau orang-orang yang sedang kegiatan negosiasi? Ataukah kalian sendiri yang terlibat dalam kegiatan negosiasi? Kalau pernah, apakah yang dimaksud dengan negosiasi atau teks negosiasi itu? Baiklah, pertama Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian teks negosiasi itu apa. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, itu tadi pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi ini tentu mempunyai tujuan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak yang lain yang tidak dapat dipaksakan. Dilakukannya teks negosiasi itu sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Itu tadi adalah tujuan dari teks negosiasi. Adapun ciri khusus yang dimiliki teks negosiasi. Jadi teks negosiasi ini mempunyai ciri khusus nih. Apa aja itu? Nah, Ibu akan menyebutkan ciri khusus dari teks negosiasi. Jadi ada beberapa ciri khusus dari teks negosiasi itu sendiri. Yang pertama, menentukan solusi dan menjadi sarana penyesuaian. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi itu tadi ciri khusus dari teks negosiasi. Negosiasi itu sendiri memiliki unsur-unsur nih yang membangun teks negosiasi itu sendiri. Apa aja unsur-unsurnya? Nah, jadi ada beberapa juga nih unsur-unsurnya yang Ibu akan sampaikan kepada kalian. Yang pertama yaitu unsur-unsurnya adanya partisipan. Apa itu partisipan? Nah, partisipan itu adalah orang yang terlibat dalam kegiatan bernegosiasi. Tentu ya,
kalau kita sedang kegiatan negosiasi pasti harus ada orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Tentunya orang yang terlibat dalam kegiatan negosiasi pasti memiliki perbedaan kepentingan yang harus sama-sama disepakati. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, negosiasi pasti diakhiri dengan persetujuan atau kesepakatan. Dari unsur pembangun teks negosiasi yang Ibu sebutkan tadi, ada yang poin ketiga, yaitu pengajuan dan juga penawaran. Agar setiap pengajuan dan penawaran dalam kegiatan negosiasi itu berjalan dengan baik, maka kita harus memperhatikan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran itu sendiri. Apa saja? Ibu akan sebutkan. Cara yang pertama adalah dimulai dengan argumentasi terkuat dengan didukung oleh sebuah fakta. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah mulailah teks negosiasi dengan teks yang benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya, agar argumentasi yang kita sampaikan dapat kuat di mata pihak lain atau pihak mitra. Yang kedua, dalam satu waktu tidak menyajikan dari 3 argumen, agar dalam kegiatan atau dalam teks negosiasi tidak berbelit-belit. Yang ketiga, argumen yang dibangun harus dengan hati-hati, mengikat, dan logis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tentunya ya, pasti dalam setiap interaksi sosial pasti kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baik atau kasar. Yang kelima, dapat memberikan kesimpulan lontaran kata tidak bila kalian tidak menyetujui pendapat dari pihak lain. Yang keenam, memberikan penjabaran kembali mengenai pokok negosiasi sebagai tanda bahwa kita mengerti yang disampaikan atau dikatakan pihak lain dari negosiasi tersebut. Yang ketujuh, meminta alasan persetujuan yang dilontarkan, mengapa ya atau tidak. Jadi kita menyampaikan alasan tersebut, mengapa ya ataupun tidak, dengan jelas. Yang kedelapan, tidak menyela argumen dari pihak lain, tetapi dapat menyimaknya dengan baik dan mencari titik kelemahannya. Dan yang terakhir, hasil dari kesepakatan tidak merugikan dari kedua belah pihak yang terkait. Nah, itu tadi cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dengan baik. Dapat dimengerti. Dari proses kegiatan teks negosiasi tentu ada syarat yang harus kalian capai untuk mencapai sebuah persetujuan atau kesepakatan. Ibu akan sebutkan 4 syarat yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu perlu adanya kesepakatan. Pastinya ya, dalam sebuah teks negosiasi yang sudah tadi Ibu sampaikan pasti diakhiri dengan kesepakatan atau persetujuan. Yang kedua, melakukan persetujuan atau kesepakatan harus didasari dengan tidak adanya sebuah tekanan atau keterpaksaan. Yang ketiga, kesepakatan harus saling menguntungkan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir, yang keempat, sifat persetujuan harus bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Setelah tadi Ibu jabarkan pengertian dari teks negosiasi itu apa, ciri khususnya itu apa, unsur yang membangun teks negosiasi itu apa, dan juga yang lainnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh video yang akan Ibu perlihatkan ke kalian.
itu Rena. Selamat sore Rena, kamu sedang apa? Selamat sore Ren, aku sedang baca buku. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya, kedatanganku sini untuk mempromosikan karya ilmiah remaja, khususnya untuk bidang les private. Siapa tahu kamu tertarik dengan les private ini. Wah, kamu buka les private. Sejak kapan? Oh ini, iya aku membuka les private baru Ren. Kalau boleh tahu, les private-nya hari apa aja? Untuk les private-nya hari Kamis, Jumat, dan Minggu saja Ren. Karena kita full day, jadi aku cuma membuka 3 kali seminggu saja. Wah, sepertinya menyenangkan. Aku jadi ingin mengikutinya. Apakah kamu serius Ren? Iya, aku serius. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana sistem bayarannya? Untuk 3 jam seharga 240.000. Berarti 1 jam seharga 80.000 ya? Iya Ren. Aduh, itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 50.000 per jam? Maaf sebelumnya belum bisa dengan harga segitu, karena harga segitu aku gunakan untuk menyewa fasilitas. Bagaimana kalau dengan harga 65.000? Maaf belum bisa, saya beri harga 75.000 deh. 70.000 aja gimana? Aku akan mengajak teman-temanku untuk bergabung. Oke, aku terima seharga 70.000. Baiklah, aku akan menghubungimu hari Kamis. Oke, terima kasih Rena. Sama-sama, Mei. Aku kembali ke kelas dulu ya. Oke, hati-hati ya. Nah, itu tadi videonya. Semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan Ibu dan juga kalian dapat memahami contoh dari teks negosiasi yang Ibu perlihatkan tadi. Baiklah, untuk mengasah pemahaman kalian, Ibu tugaskan kalian buat video tentang bernegosiasi yang telah tadi Ibu contohkan atau perlihatkan ke kalian videonya. Jadi tiap kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kalian bisa bebas menjadi apa saja seperti yang tadi Ibu contohkan ke kalian, bisa penjual dan pembeli ataupun yang lainnya. Kalian bisa sekreatif mungkin membuat videonya, jadi Ibu bebaskan kepada kalian. Kalian dapat mengirimkan tugas kalian ke via email Ibu yang berada di sini. Jadi Ibu tunggu hasil tugasnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan tadi dan juga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi yang telah Ibu jelaskan tadi bisa kalian pahami dan dapat kalian terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Ibu dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.